Baik, mohon izin pimpinan Komisi 10 yang hari ini kita hormati dan kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya permohonan maaf dari kami hari ini selaku perwakilan daripada Universitas Riau yang juga baru hadir dari bandara juga bersama dengan teman-teman Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin juga pada rapat dengar pendapat hari ini menjadi perwakilan kampus yang paling jauh hadir, karena dari Riau langsung kita berangkat. Tentu kita berangkat tidak hanya sekedar untuk ikut-ikutan hadir di rumahnya rakyat ini, tetapi kita tentu membawa harapan besar bahwa hari ini permasalahan terkait dengan IP dan UKT bisa mampu diselesaikan. Kebetulan juga 2 hari yang lalu pimpinan Komisi 10 yang hari ini kita banggakan, kita di Undri juga sudah menyampaikan dengan langsung kepada Ibu Rektor terkait permasalahan yang sudah ada. Tetapi kita masih melihat banyak sekali kerancuan yang mungkin juga sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya yang juga berkaitan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Kalau kami di Undri itu, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, izin menyampaikan sebelumnya ketika Permendikbud ini masih belum ada, kita itu UKT kita hanya sampai gelombang 6 Bapak Ibu, sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini, UKT kita dibuka sampai golongan 12, 2 kali lipat besarannya. Maka dari itu kita izin menyampaikan bahwa hari ini sudah tidak logis lagi kami yang mungkin secara letak geografis cukup jauh dari ibu kota merasakan UKT itu sangat tinggi sekali Bapak gitu. Sangat tinggi sekali. Walaupun kemarin kita juga sudah mendengar respon daripada pimpinan rektor bahwa ada kebijakan internal yang diambil untuk mengurangi sampai UKT 7 atau di beberapa jurusan atau fakultas seperti kedokteran keperawatan ditekan dari UKT 12 dari golongan 12 jadi golongan 9. Namun tetap pada ujungnya adalah pimpinan kampus melempar kembali kepada kementerian. Dalam artian kita melihat tidak ada sinkronisasi baik daripada peraturan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kepada pimpinan perguruan tinggi yang hari ini menjabat di seluruh Indonesia. Karena kita lihat sejalan dengan ini teman-teman yang hadir juga punya masalah UKT-nya masing-masing. Kita melihat itu Pak, Bu, mohon maaf sampai pada tahap penentuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuman 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8 Bapak Ibu. UKT 8 di Undri itu angkanya 8.700.000. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT si anaknya gitu. Maka juga kita mendapat laporan dari teman-teman Camaba di Undri, calon mahasiswa baru di Undri, atas dasar adanya sinkronan baik dari Permendikbud, arahan daripada kementerian, kemudian juga keputusan daripada pimpinan kampus yang hari ini menjabat di Undri, kita melihat hampir 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Hampir 50-an calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru dikarenakan UKT yang tersistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Kemudian ketika kita beraudiensi dengan kampus, pihak kampus akhirnya melempar bahwa hari ini mereka juga dituntut dari kementerian karena ada Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Maka dari itu tentu harapan dari saya di sini Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 untuk bisa meninjau kembali bahwa hari ini kenaikan UKT kita bisa bilang kalau dilihat angkanya itu hampir 5 kali lipat kalau di Undri Bapak Ibu. Hampir 5 kali lipat. Mungkin narasi daripada pimpinan perguruan tinggi Undri tidak mengenai kami, saya yang mungkin dari angkatan 2020 sampai 2023, tetapi mengenai calon adik-adik kita, calon masa depan bangsa yang nantinya akan masuk di kampus-kampus yang hari ini kita punya di Indonesia. Kemudian juga izin menyampaikan sedikit harapan daripada Riau, Bapak Ibu pimpinan semua sebagai perwakilan daripada kita juga untuk benar-benar kita mengawal agar arahan Kemendikbud ini, karena kalau kita lihat dari narasi ketika ada beberapa pers menanyakan terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 pada Mas Menteri langsung, Mas Menteri malah menyerahkan kepada perguruan tinggi. Padahal kondisi di perguruan tinggi kita juga tertekan atau terbatasi oleh peraturan atau Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tadi berikut dengan Kepmendikbudnya.
Maka dari itu kalau dari saya izin sedikit saja, intinya adalah ketika Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini lahir, muncul, itu sangat menimbulkan pro dan kontra, terkhusus kami yang hari ini di UNRI dan di Riau, kita menyampaikan bahwa kalaulah peraturan ini tidak ditinjau kembali, mungkin ke depan calon mahasiswa baru atau anak-anak bangsa yang ingin berkuliah di UNRI itu akan memupus atau menutup besar-besar atau menutup rapat-rapat daripada harapannya untuk berkuliah karena angka UKT yang sampai pada golongan 12. Barangkali itu dari saya izin menitipkan pesan kepada Bapak Ibu pimpinan semuanya. Pasca dari ini mungkin saya juga ingin berdiskusi mendengar masukan dan saran daripada Bapak Ibu pimpinan di Komisi 10 DPR RI. Saya cukup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.